Avengers. Siapa yang tidak kenal dengan tim penyelamat dunia dalam seri film Marvel ini? Kelompok penyelamat dunia yang memiliki kekuatan super yang beragam. Dari banyak anggota Avengers, ada yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Kali ini saya akan mengurutkan siapa saja anggota Avengers dari yang terlemah sampai yang terkuat versi Tau Kamase. Tapi yang akan dibahas kali ini adalah anggota resmi Avengers saja. Sebelum masuk ke pembahasan, mari dukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Beri dukungan dengan cara subscribe channel ini. Let's go! Black Widow. Black Widow atau Natasha Romanoff memang karakter yang tidak mempunyai kekuatan super. Namun si cantik dan misterius ini punya kemampuan beragam ilmu bela diri. Black Widow juga menguasai semua jenis senjata serta kendaraan perang seperti Quinjet. Black Widow adalah salah satu anggota Avengers yang paling setia kawan dan selalu mementingkan misi. Senjata khas Black Widow adalah gelang yang bisa menembakkan taser atau listrik keju. Hawkeye. Sama seperti Black Widow, Hawkeye juga tidak memiliki kekuatan super seperti anggota Avengers kebanyakan. Tapi Hawkeye memiliki kemampuan memanah yang selalu tepat sasaran. Bukan hanya panah, bisa dibilang semua yang dilempar Hawkeye atau yang ditembakkannya selalu tepat sasaran. Dia adalah penembak jitu terbaik serta mata-mata yang hebat di sequel Avengers. Senjata spesial Hawkeye adalah panah yang memiliki ujung panah yang beragam fungsinya. Falcon baru diperkenalkan di film Captain America Winter Soldier. Dia adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Captain America. Falcon juga anggota Avengers yang tidak mempunyai kekuatan super, tapi dibekali dengan alat-alat yang canggih. Salah satu senjata khas sekaligus kendaraan Falcon adalah sayap vibranium miliknya. Dengan sayapnya itu, dia bebas bermanuver di udara. War Machine atau James Rhodes adalah marinir angkatan udara di Amerika Serikat. Pertama kali diperlihatkan saat di film Iron Man 2. Dia adalah rekan sekaligus teman dekat Tony Stark. Sama seperti Tony Stark atau Iron Man, War Machine juga dibekali armor besi yang diciptakan oleh Tony Stark. Tapi bedanya, armor milik James Rhodes ini lebih destruktif dan kebal dari teknologi Stark Industries, walaupun Stark Industries sendiri yang membuatnya. Ant-Man atau Scott Lang mampu mengejutkan musuhnya dengan cara mengecil lalu mendadak menjadi besar. Dalam wujud Giant Man, Scott Lang memiliki ketangguhan serta kekuatan fisik yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagai hero, Ant-Man adalah hero yang sangat fleksibel dan memiliki peran penting saat di film Avengers Endgame. Dia bisa menjadi sangat kecil untuk infiltrasi dan menjadi besar jika menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Spider-Man pertama kali direkrut sebagai anggota magang di seri film Captain America Civil War. Barulah di seri film Avengers Infinity War, Spider-Man direkrut secara resmi oleh Tony Stark saat berada di pesawat luar angkasa milik anak buah Thanos. Pahlawan yang satu ini adalah karakter favorit saya di film Avengers. Selain memiliki tubuh yang gesit serta dapat bergerak seperti laba-laba, Peter Parker juga salah satu anggota Avengers yang jenius dan dapat berpikir cepat di tengah-tengah pertarungan. Captain America. Kapten dari tim Avengers ini memiliki kekuatan super yang luar biasa. Walaupun pada film The Avengers yang pertama dia kelihatan biasa-biasa saja, tapi di film Captain America The Winter Soldier, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Wujud terkuat Kapten adalah saat di film Avengers Endgame, di mana saat itu dia dapat menggunakan palu Mjolnir.
Sepertinya Mjolnir melihat Kapten Amerika sebagai orang yang layak, karena bukan hanya sekedar mengangkat palu, tapi juga bisa mengeluarkan petir dari Mjolnir. Iron Man. Iron Man dengan persenjataan canggihnya memang sangat kuat dan berbahaya. Berkat kecerdasan serta kerja kerasnya, dia mampu membuat peralatan yang super canggih. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk para anggota Avengers yang lain, seperti Spider-Man dan War Machine. Versi terkuat Iron Man adalah saat menggunakan Mark 50 miliknya. Walaupun belum bisa mengalahkan Thanos, tapi dia berhasil merebut Infinity Stone dari tangan Thanos. By the way, suit armor favorit saya adalah Veronica atau Hulkbuster. Vision. Vision harusnya adalah sosok yang sangat kuat yang mungkin bisa menempati posisi 2 atau 3. Apalagi saat pertama kali kemunculannya di Avengers Age of Ultron sampai di Civil War. Tapi entah mengapa, film Avengers Infinity War, Vision dilemahkan habis-habisan sejak awal film. Bahkan dia terluka oleh Corvus Glaive, anak buah Thanos. Dan luka itu akhirnya menghambat Vision dan hanya menjadi beban sepanjang film. Dan ujung-ujungnya Vision dihancurkan dan tidak terlibat di film Endgame. Hulk adalah salah satu Avenger terkuat. Kekuatan fisiknya yang luar biasa menjadi kekuatan utama milik Hulk. Kenapa saya menempatkan Hulk di atas Vision? Karena Hulk atau Bruce Banner ini berguna di dua sisi. Saat menjadi Hulk berguna di pertarungan, dan saat menjadi Bruce Banner berguna dalam analisis serta kepintarannya yang setara dengan Tony Stark. Dalam wujud Hulk yang buas, dia sangat sulit untuk dijatuhkan. Sejauh film Avenger berjalan, Thanos yang bisa membuatnya jadi ketakutan. Thor versi Infinity War dan bagian awal Endgame adalah salah satu hero terkuat dalam 3 fase pertama MCU. Apalagi saat menggunakan Stormbreaker. Dia bahkan sempat mencederai Thanos di Wakanda. Sayangnya saat itu Thanos sudah mengumpulkan semua Infinity Stone. Jika saja dia datang lebih awal sebelum yang lain tumbang, kemungkinan Thanos bisa dikalahkan. Tapi saat setelah time skip di Endgame, Thor jadi lebih lemah dengan tubuhnya yang gembul. Walaupun demikian, dia tetaplah God of Thunder. Captain Marvel. Captain Marvel adalah salah satu anggota Avengers terkuat. Saking kuatnya dia bahkan bisa menghancurkan kapal utama milik Thanos yang membawa semua pasukan Thanos. Carol Danvers atau Captain Marvel menjadi anggota Avengers setelah time skip di film Endgame. Bukan hanya di bumi, Captain Marvel berkelana antar galaksi sebagai pahlawan Avengers. Dia adalah salah satu hero yang sempat mendesak Thanos di akhir film Endgame. Jika tanpa Infinity Stone yang dipegang Thanos, Captain Marvel bisa saja mengalahkan Thanos. Scarlet Witch. Dan anggota Avengers yang paling kuat menurut saya adalah Scarlet Witch atau Wanda Maximoff. Awalnya Wanda memang orang kuat tapi belum terhitung sebagai superhero terkuat. Tapi dalam film Doctor Strange The Multiverse of Madness, Wanda dalam mode Scarlet Witch terlihat tidak terkalahkan. Apalagi saat menggunakan Darkhold, dia dapat memanggil monster-monster dari kegelapan untuk membantunya di pertarungan. Bahkan dia dapat memanipulasi Wanda di universe lain dan mengalahkan semua anggota Illuminati dengan mudah. Jika bukan karena kesadarannya sendiri, saya rasa tidak ada yang bisa menghentikan Scarlet Witch. Masih banyak lagi superhero Marvel yang kuat, seperti Doctor Strange, Star-Lord, Black Panther, dan banyak lagi. Tapi saya hanya membahas yang telah resmi menjadi anggota Avengers. Sekian video kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.